Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak madrasah hebat, apa kabar? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Sore ini bersama kami dalam acara Bibir Manis Bincang-bincang Ramadan bersama Anak Manis. Dengan saya Ustazah Lili Fathudinia, dan anak manis kali ini adalah Kak Husain. Iya, Kak Husain yang penuh semangat. Hai Kak Husain, Assalamualaikum, bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, alhamdulillah saya baik-baik saja. Lagi puasa nih. Tapi jangan khawatir, saya nggak akan lapar-lapar banget kok. Soalnya ngobrol sama Ustazah seru. Adik-adik gimana? Puasa ini lancar kan? Alhamdulillah Kak Husain, puasa pertama memang luar biasa. Harus semangat, apalagi di bulan Ramadan ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan ngobrolin yang seru ya Kak Husain ya. Yang seru dan penting di bulan Ramadan. Nah Kak Husain, apa nih yang harus kita lakukan supaya Ramadan kita ini penuh barokah dan makin mantap Kak Husain? Siap Ustazah, kita dapat memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan menikmati sholat sehingga bisa khusyuk. Pinter, keren sekali Kak Husain. Nah kalau begitu bagaimana nih cara Kak Husain untuk meningkatkan atau memperbanyak membaca Al-Quran? Apalagi Kak Husain ini kan dari kelas 6 ya di MI Aliman ini, dan Kak Husain juga dari kelas Tahfidzul Quran. Nah bagaimana nih Kak Husain dalam rangka meningkatkan dan memperbanyak bacaan Al-Qurannya Kak Husain? Tentunya kita bisa me time dengan Al-Quran. Ustazah, apalagi kami dari kelas tahfidz harus menjaga hafalan dengan memperbanyak membaca atau murojaah. Oh ya Ustazah, dulu saya kira murojaah itu makanan yang enak. Jadi saya semangat banget. Ayo makan murojaah, ternyata bukan ya. Iya Kak Husain, jadi murojaah itu memang bukan makanan Kak Husain, tapi kalau kita makan terus menerus, insya Allah hati kita akan kenyang. Nah kenyang apa? Kenyang dengan hafalan-hafalan Al-Qur'annya. Berarti sekarang Kak Husain itu sudah tahu ya kalau murojaah itu bukan makanan, tapi murojaah artinya adalah mengulang hafalan Al-Quran dengan penuh semangat. Jadi Kak Husain kan sekarang sudah mulai menghafal. Sudah berapa juz Kak Husain? 4. Alhamdulillah sudah 4 juz ya. Jadi bagaimana Kak Husain nanti setiap hari harus mengulang-ulang bacaannya, harus menghafalnya, banyak membaca lagi supaya tidak lupa, supaya hafalannya semakin kuat dan semakin lancar. Apalagi dalam hadis disampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Begitu Kak Husain ya. Oh, jadi kalau saya baca Al-Quran bisa jadi makanan rohani dong. Iya. Bisa bikin hati kenyang ya. Benar sekali. Ustazah, saya jadi makin semangat nih. Kalau begitu adik-adik, yuk kita sama-sama makan murojaah setiap hari. Iya betul banget Kak Husain. Jadi anak-anak harus terus semangat murojaah ya. Kita harus bisa mengatur jadwal kita selama bulan Ramadan ini supaya lebih banyak lagi membaca Al-Quran, lebih banyak lagi murojaahnya. Jangan sampai ada hari yang terlewat tanpa membaca Al-Quran ya. Apalagi di bulan Ramadan ini semua amal ibadah akan dilipat gandakan. Bulan Ramadan juga menjadi bulan turunnya Al-Quran. Kita bisa berbagai cara melakukan murojaahnya. Ada murojaah yang lambat, ada juga murojaah yang cepat. Untuk apa? Murojaah yang cepat itu untuk menampung atau untuk mencapai semua hafalan kita bisa terbaca semuanya. Tapi kita juga sesekali atau diselingi dengan murojaah yang lambat supaya bacaannya bisa tartil dan benar sesuai dengan tajwid dan juga makhrajnya. Tapi ketika kita membaca cepat juga tidak boleh mengabaikan dua hal itu,
makhraj harus benar, bacaan tajwid juga harus benar. Kalau sampai salah bisa jadi artinya salah. Jadi di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya, kita harus bisa mengatur jadwal supaya semakin banyak lagi membaca Al-Qur'annya. Begitu Kak Usen. Oh, jadi di Ramadan itu kita bisa banget tuh jadi sultan hafalan Al-Quran. Betul sekali. Gampang kok, mulai dari yang simpel, misalnya surat-surat pendek, itu kan sering banget kita baca saat sholat. Jadi kalau diulang-ulang pasti cepat hafal. Betul sekali. Jadi bahkan kita nggak cuma jadi sultan hafalan Kak Usen, kita bisa menjadi sultan pahala gitu ya. Jadi selain itu anak-anakku, kalau kita sering membaca dan menghafal Al-Quran, sholat kita juga akan lebih khusyuk. Nah, gimana caranya Kak Usen? Kita bisa belajar memahami maknanya. Jadi kalau kita sudah hafal, sudah bisa membaca dengan lancar, bisa membaca dengan tartil, jangan lupa kita juga belajar mengenal makna dari Al-Quran. Supaya apa? Supaya saat kita sholat itu bisa merasakan kenikmatannya, kita bisa memperbaharui ayat-ayat Al-Quran setiap hari. Jadi tidak hanya sholat zuhur Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, sholat asar An-Nas Al-Ikhlas, jadi Al-Ikhlas terus yang dibaca. Bagaimana caranya supaya bacaan kita selalu baru, yaitu dengan banyak menghafal, dengan banyak membaca Al-Quran, sehingga kita bisa khusyuk sholatnya karena sudah tahu maknanya dengan berbagai bacaan ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, karena apa? Karena ketika kita bisa menikmati sholat itu kan tidak hanya sebagai ibadah kepada Allah, tapi sholat itu juga merupakan komunikasi kita kepada Allah. Komunikasi kita, bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah ya. Nah, jangan sampai kita sholat tapi hati kita itu tidak bisa merasakan kenikmatannya, tidak bisa berkomunikasi artinya apa. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan dengan baik, bisa menikmati, tahu artinya, tentunya kita bisa sholat dengan khusyuk. Begitu Kak Usen ya. Jadi sholat kita hanya sekedar gerakan fisik ya. Iya, jadi sholat itu enggak hanya sekedar gerakan fisik saja, tapi juga gerakan hati. Betul, gerakan hati. Selain fisik, hati juga bergerak, hati juga merasakan. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati setiap bacaan sholat ya Kak Usen ya. Nah, apalagi saat membaca dalam surah Al-Fatihah itu Kak Usen, kita itu bisa merasakan bagaimana rasanya. Wow, ini saya baca, ini yang saya doakan. Gimana adik-adik? Keren kan? Iya betul banget. Jadi sholat jadi lebih nikmat kalau kita tahu artinya. Rasanya seperti sedang berbicara langsung pada Allah ya. Kalau kita bisa baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, kalau begitu kita akan semakin dekat dengan Allah. Begitu. Keren. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar gerakan, tapi juga kesempatan buat curhat sama Allah. Betul sekali. Bayangin adik-adik bisa curhat dengan Allah setiap hari, bahkan 5 kali sehari. Betapa indahnya kalau sering curhat, bisa jadi makin dekat dan makin akrab dengan Allah. Bisa jadi teman curhat seumur hidupnya. Betul sekali Kak Usen. Jadi Allah akan selalu mendengarkan kita kapan saja dan di mana saja. Nah, anak-anak, yuk kita sama-sama semangat untuk murojaah Al-Quran dan menikmati sholat kita, supaya apa? Ramadan kita benar-benar penuh dengan keberkahan dan kita akan mencapai kemenangan di bulan Syawal nanti. Ketika Ramadan berakhir, kita menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Jangan lupa adik-adik, yuk semangat membaca. Yuk semangat membaca dan menghafal Al-Quran dan menikmati setiap detiknya. Kalau bisa istiqomah, insya Allah keberkahan Ramadan akan terasa. Benar sekali, amin ya Allah. Semoga kita semua diberikan semangat dan kekuatan untuk menjalani Ramadan dengan penuh keberkahan. Semangat terus anak-anakku. Oke Kak Usen,
Kita baca pantun sama-sama yuk. Oke. Hari pertama puasa tiba, Cakep. menahan lapar sepanjang hari. Cakep. Semangat hati penuh cinta, Cakep. menyambut bulan Ramadan penuh berkah ini. Cakep. Terima kasih sudah dengerin adik-adik. Semoga Allah senantiasa memberi kita keberkahan. Amin. Sampai jumpa ya. Jangan lupa semangat murojaah dan salat tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.